sebagai Master of Ceremony akan memandu jalannya sesi terakhir kita hari ini dari Rumpun Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan sangat menyenangkan. Sebelum kita mulai, aku ingin menyapa teman-teman dulu. Boleh dong di kolom chat tuliskan asal kampus kalian, program studinya dari mana, dan kota tempat kalian bergabung pada malam hari ini. Dari mana aja nih? Pols Polri UPW, Universitas Syakwala, Digital PR, Tell You, Mesin ITERA, Masya Allah banget dari UB Malang, Kak, deket banget sama aku. UNER, Akuntansi UGM hadir, Unesa Bisnis Digital, Akuntansi Undip, Universitas Hasanuddin, IPB, dari tadi aku ngeliat IPB sih, ngeliat IPB terus. Ada UGM juga, ada Unesa Bisnis Digital lagi, Akuntansi UNRA, Manajemen UGM, Pendidikan Bisnis Unesa hadir, Ekonomi Pembangunan UF, UPN Veteran Yogyakarta Manajemen, S1 MBTI, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wow. Ternyata dari hampir semua universitas yang ada di Indonesia hadir pada malam hari ini berkumpul secara bersama-sama untuk belajar SAI beasiswa unggulan. Khususnya pada rumpun ilmu ekonomi dan bisnis. Luar biasa teman-teman semuanya. Aku sangat bahagia melihat antusias teman-teman semua dan semoga sampai pada akhir sesi nanti semangatnya masih dijaga dan ilmunya bisa bermanfaat begitu. Dan aku juga pengen tahu siapa nih yang pertama kali ikut kegiatan Fabu. Coba ketik pertama di kolom chat ataupun yang udah ikut kegiatan-kegiatan sebelumnya boleh ketik langganan Fabu. Oh, ini Kak Mamati udah tahu nih kayaknya ikut dari sesi pertama nih kayaknya. Pertama. Kedua Kak, nice. Pertama, Cihuy. Pertama. Oke, Kak Anjali dia sangat semangat banget. Udah dari setahun lalu. Wow. Pertama. Oke, bener-bener semangat banget. I like it. Semangatnya, kobarannya gitu. Boleh dong terakhir aku minta komen emot apinya dong gitu. Kita bakar di kolom chat gitu sebelum kita mendengar materi dari narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Oke, ada hot Nida memulai yes, nyalakan kolom chat gitu. Malam-malam kita nggak boleh ngantuk, kita harus tetap on fire gitu karena kita adalah calon awardee Beasiswa Unggulan tahun 2026. Yes. Nice. Oke, sangat luar biasa sekali. Baik, tanpa berlama-lama lagi, tibalah saatnya kita tunggu-tunggu. Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun esai beasiswa unggulan dari perspektif rumpun ilmu, ekonomi, dan bisnis. Tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Agus Sugiarto SUM M. SI merupakan kandidat Dr. PhD kandidat di Universitas Diponegoro dengan dukungan beasiswa unggulan Kementerian Audi di tahun 2024. Beliau memiliki rekam jejak di bidang penulisan dengan menerbitkan lebih dari 8 buku, baik ilmiah maupun fiksi, yang sudah beberapa kali publikasi terindeks Scopus dengan tema ilmu sosial dan politik. Selain aktif sebagai akademisi, Kak Agus juga merupakan founder Kulin Indonesia dan Indonesia Lebih Baik atau ILB, dua platform yang berfokus pada edukasi, bahasa, serta pengembangan, inovasi sosial, dan kewirausahaan. Beliau juga aktif dalam organisasi pengusaha muda HIPMI Jateng di Kota Pemalang, Jawa Tengah. Dalam sesi kali ini, Kak Agus akan berbagi pengalaman tentang penulisan, inovasi, dan kewirausahaan sebagai bekal menyusun esai beasiswa unggulan yang autentik, berdampak, dan tentunya berdaya saing. Baik, kepada Kak Agus, kami persilakan untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Putra, Mas Putra ya manggilnya ya. Iya, selamat malam semuanya. Mas Putra nanti bisa dibantu untuk share ini PPT-nya ya, Oke, baik. untuk PPT-nya. Oke. Selamat malam semuanya. Nama saya Agus Jarto. Saya PLT BU 2024. Seperti yang tadi Mas Putra jelaskan ya bahwa saya juga masih ongoing S3 dan juga di sini kita sama-sama belajar. Saya memang sudah beberapa kali mengisi acara juga terkait dengan tema-tema bisnis ya, termasuk dulu ketika saya S2 di UI juga eh, sering diundang di acara-acara ini ya, startup baik itu
inkubator maupun alumni gitu kan. Nah, sekarang saya S3-nya di Undip karena memang saya sudah pindah di Semarang, jadi di sini juga saya memperkaya lagi pengetahuan-pengetahuan terkait dengan bisnis dan wirausaha. Nah, di sini saya malam ini terima kasih untuk tim Fabu dan juga Mas Putra dan kawan-kawan, ada Mas Karel juga yang sudah eh, mempercayakan saya untuk menjadi pembicara malam hari ini, sesi kelima, itu dengan judul Tips dan Trik Menulis Esai Beasiswa Unggulan. Nah, ini terkait dengan saya mengambil datanya itu dari beberapa ini ya, apa namanya, studi-studi yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis ya. Next, Mas. Nah, ini kan seperti mungkin beberapa teman yang di sini ada yang sudah mengenal banget tentang PU, ada juga yang baru kenal, ada juga yang mungkin belum mengenal. Nah, ini juga kita bisa membaca ya bahwa beasiswa unggulan itu program pembiayaan pendidikan di Kementerian Pendidikan atau Puslapdik ya, yang di tema ini adalah banyak beberapa kali mahasiswa yang kadang-kadang itu atau calon award itu kesulitan dalam menulis esai atau mungkin kenapa sih kok saya bisa nggak lolos gitu kan. Nah, di sini itu esai itu bukan hanya sekedar menuliskan ya, tapi di sini adalah salah satu komponen substansi ya yang paling menentukan dalam proses seleksi beasiswa gitu karena kita bisa menjadi juri ataupun tim penilai itu jadi tahu bagaimana gambaran kita nanti setelah lulus dan pola pikir kita. Nah, ini juga berlaku untuk program S1, S2, dan S3 untuk program esainya ya. Kemudian di sini juga esai menjadi salah satu komponen yang menentukan. Oleh karena itu tuh kita sama-sama nanti belajar bagaimana eh, tipsnya supaya esai itu bisa bagus untuk dan bisa dibaca dengan baik oleh tim juri ataupun tim penilai. Next, Mas. Nah, ini ketentuan menulisnya ya, essay beasiswa unggulan itu kan biasanya banyak mahasiswa yang rancu ya, atau salam seperti itu rancu dalam penulisan bahasa yang baku itu seperti apa. Terus, terutama yang pertama kan bahasa ya, bahasa yang digunakan. Kadang-kadang masih ada bahasa Jawa di Indonesia kan, atau mungkin pola pikir kita belum baku gitu. Nah, itu teman-teman harus diperhatikan ya, bahwa kita itu kalau isi itu kan ranahnya baku gitu. Jadi harus diperhatikan dalam sisi bahasa. Kemudian tema. Tema itu kita harus mengikuti tema tahun ini, tahun 2026. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat nih, tema tahun ini itu apa. Nah, tema besarnya apa. Kalau memang nanti teman-teman mengambil jurusan ekonomi atau jurusan yang berkaitan dengan ini ya, FEB itu juga bisa nanti dikaitkan dengan bidang yang Anda tekuni gitu kan. Terutama yang ilmu sosial ataupun ilmu-ilmu yang lain atau ilmu teknologi pun bisa dikaitkan dengan tema-tema utama dari BU tahun ini. Kemudian terkait dengan jumlah tulisan. Jumlah tulisan setahu saya ya, ini biasanya itu jumlah untuk S1 itu plus minus 1000 sampai 1500 kata. Kemudian S2 dan S3 itu kurang lebih 1500 sampai 2000 kata. Nah, di sini juga teman-teman harus mengikuti kolom sistem pendaftaran. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu teman-teman harus melihat panduan yang ada di dalam BU itu, perhatikan banget kata-kata, jumlah katanya jangan sampai lebay atau melebihi dari aturan. Nah, kadang-kadang tim penilai juga kan, sebenarnya ini kok lebay banget ya. Yang penting itu bahasa yang digunakan itu efektif dan ini ya sangat padat dan juga menggunakan EYD yang benar gitu kan. Kemudian substansi wajib menggambarkan rekam jejak distribusi bagi Indonesia atau kontribusi, kemudian rencana ke depan. Biasanya teman-teman menjelaskan pertama nama saya siapa, berasal dari mana, saya adalah bla 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 gitu kan, itu kan menggambarkan rekam jejak ya, di mana proses kita dari awal sampai saat ini. Kemudian kontribusi bagi Indonesia, misalnya temanya itu, atau mungkin kita yang setelah lulus masa depan kita itu rencananya seperti apa? Apakah setelah lulus S1 mau lanjut S2, atau mau lanjut usaha, atau mau menjadi PNS, atau mau kontribusi menjadi ini kayak pegawai BUMN, kemudian atau juga melanjutkan S2, S3 menjadi dosen. Nah, itu kita juga dijelaskan ya, dijelaskan secara gamblang supaya nggak terjadi miss gitu kan. Kemudian teman-teman yang paling penting adalah orisinalitas atau keaslian. Jangan lupa sekarang kan zamannya
banyak menggunakan AI ya. AI ini sebenarnya sangat membantu bagi kita, tapi juga jangan lupa, jangan sampai itu tuh kita dibuatkan AI. Misalnya ngetik prompt, terus temanya tahun ini apa, langsung dikirim gitu. Jangan jangan seperti itu. Nah, itu tuh harus bebas plagiarisme. Sekarang kan plagiarisme itu bentuknya kan ada dua. Ada yang plagiarisme Turnitin biasa, ada juga yang plagiarisme AI gitu kan. Nah, teman-teman jangan sampai menggunakan AI sebagai full untuk ini ya, membuat mentahat langsung dikirim, itu jangan. Tapi juga apa namanya, teman-teman harus berkreasi sendiri, mengetik sendiri. Kalau ide kan bisa dari manapun nih, dari Google, dari AI atau dari sumber-sumber YouTube itu bisa. Tapi narasinya itu bahasa kita sendiri karena memang otentiknya itu pasti ada. Karena setiap eh, peserta itu pasti kan punya gaya menulis ya tersendiri. Pasti itu akan menjadi sangat penting. Nanti kita juga akan menentukan tuh, karena kita nulis sendiri kan kita akan paham paham itu untuk ke depan mungkin seperti itu. Dan jangan lupa itu terkait dengan kolom unggahan, jangan sampai salah, jangan sampai juga teknisnya itu nggak benar gitu. Juga diperhatikan deadline-nya, itu sangat penting untuk ketentuan dalam proses esai ini. Next, Mas. Nah, ini kriteria penilaian ya. Biasanya dinilai dari ini ya. Saya mengamati ini dari ini ya, berita-berita online atau berita sumber-sumber itu, kriteria dari penilaian esai itu biasanya terkait dengan ini, saya sintesa ya, sudah sintesa. Jadi sudah saya rangkum berdasarkan beberapa esai yang ada di internet, yang contoh-contoh yang sudah dibikin oleh senior-senior yang sudah diterima BU. Dari teman-teman saya juga, saya pernah meminta dulu senior ketika esainya seperti apa sih. Nah, ini sintesanya itu seperti ini rangkumannya. Yang pertama itu relevansi tema. Nah, ini teman-teman harus eh, secara langsung ataupun tidak itu jangan melebar ke topik yang lain. Misalnya tahun ini tuh temanya apa? Teman-teman harus fokus di situ. Kemudian yang kedua itu adalah argumen bahasa ya. Argumen bahasa atau argumen kekuatan ini yang didukung oleh data, contoh nyata, ataupun pengalaman konkret, bukan opini kosong. Intinya eh, argumen yang kita terapkan ini basicnya data, kutipan, ataupun data dari BBS atau statistik mana, ataupun sumber berita online yang tapi yang terpercaya gitu kan. Terus kemudian kalau bisa ada dari jurnal gitu. Itu akan sangat sangat membantu teman-teman supaya itu tuh bukan opini gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bagian kontribusi dan rencana. Nah, itu kontribusi dan rencana itu harus punya relevansi dengan tema, kalau bisa gitu. Kalaupun nggak bisa ya dikaitkan dengan beberapa isu-isu terkini gitu kan. Supaya eh, tema-tema yang jadi topik peserta ini harus relevan kan, masih masih sesuai dengan kondisi saat ini gitu kan, ataupun cita-cita dari eh, adik-adik sekalian atau teman-teman ya, saya panggil teman-teman aja karena mungkin di sini ada yang S1, S2, atau S3 gitu kan. Kemudian kualitas bahasa. Kualitas bahasa itu ya struktur kalimatnya itu efektif, nggak bulat gitu kan. Kemudian tata bahasanya bagus, kemudian bebas typo. Nah, bebas typo itu artinya teman-teman harus dicek lagi. Kalau bisa minta ini ya, baca seulang-ulang gitu kan. Baca ulang, oh ini penulisannya sudah benar belum sih gitu kan. Jangan sampai nanti sudah dikirim ternyata ketika kita baca kok ternyata banyak typo, tidak sesuai dengan EYD, atau mungkin tidak sesuai dengan bahasa aslinya gitu kan. Atau bahasa aslinya itu misalnya penulisan praktik itu praktik atau praktek gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian orisinalitas ide. Nah, lagi-lagi adalah keaslian ya. Jadi setiap orang kan punya sudut pandang beda, walaupun punya tema yang sama, tapi ya pasti ada sudut pandang yang berbeda karena setiap orang kan unik gitu kan, punya ide masing-masing. Itu teman-teman nggak usah ragu, apapun idenya itu dituangkan aja selama itu idenya positif dan sesuai dengan tema besar itu, jangan ragu, tulis aja. Kalau bisa ya nanti dicek satu persatu.
didukung dengan data tadi kan ada kekuatan argumen itu tadi. Kemudian format, jangan lupa formatnya jumlah kata, sistematika atau teknis-teknis tertentu itu harus teman-teman penuhi. Jangan sampai eh, kayak sembarang gitu, kayak sembarang dalam melakukan menyusun esai itu juga harus diperhatikan karena harus update kan, harus update, ada sumber ilmiahnya, datanya asli, bukan data box atau lain-lain sebagainya. Next. Nah ini sebelum menulis, teman-teman juga biasanya harus ada riset ya, atau tema-tema yang jadi kata kunci wajib, bisa juga ini ya, menggunakan kayak 5W1H, apa sih, mengapa, terus juga isu-isu itu mengapa penting, kemudian who atau siapa yang terdampak, kemudian bagaimana solusi dan kontribusinya, nah itu juga harus sangat sangat ini ya, sangat penting. Nah, ini tahapan-tahapannya itu ada tema atau judul. Itu judul juga penting karena judul menentukan nanti arahnya ya. Walaupun temanya kan misalnya tentang teknologi. Nah, judulnya itu kan dikaitkan dengan teman-teman nih, bidang teman-teman gitu kan harus semenarik mungkin gitu kan. Kemudian tadi kumpulkan data. Lagi-lagi data ya. Data dan fakta itu sangat penting supaya nanti eh, teman-teman itu bisa menulis dengan sangat akurat gitu. Nah ini kan ada contohnya BPS, jurnal tentang fakta-fakta ekonomi karena di sini kan teman-teman menulis tentang ekonomi dan bisnis ya. Kemudian buat daftar pengalaman dan prestasi yang menjadi bukti. Kalau bisa ada pengalaman yang prestasi menjadi salah satu keunggulan tersendiri ya bagi teman-teman, menunjukkan bahwa teman-teman itu beda daripada yang lainnya. Itu sangat penting. Kemudian susun outline sebelum menulis. Gitu. Benar. Nah, ini susun outline sebelum menulis itu sangat penting karena menyusun draft. Ketika kita menyusun draft itu harus sesuai dengan koridor ya, jangan eh, melenceng. Nah, ini alokasinya itu ada riset atau outline, kemudian menyusun draft itu 40%, revisi dan proofread itu 30% ya. Jangan menulis draft final di percobaan pertama. Ini saya sintesa, lagi-lagi saya berdasarkan beberapa sumber ya, yang saya amati dari eh, isi-isi yang sebelumnya. Saya punya gambaran seperti ini. Nah, nanti bisa teman-teman tanyakan atau diskusikan di sesi tanya jawab. Next, Mas. Nah, ini saat menulis ya. Di sini juga pertama adalah bahasa dan bukti, yaitu adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka yang uh, biasanya dari umum dulu nih, dari umum bahasanya itu yang digunakan itu seperti apa. Misalnya di era saat ini, di era globalisasi, di era demokrasi, atau di era ekonomi digital gitu, itu harus ditunjukkan kalimat-kalimat yang efektif. Kemudian gunakan data pendukung juga, misalnya statistik ekonomi dari sumber beberapa dalam negeri ataupun luar negeri yang terkait dengan misalnya menulis tentang ekonomi makro itu kan juga harus ada data-data yang relevan, yang kuat. Nah, juga yang berikutnya adalah kalimat-kalimat efektif. Satu gagasan per kalimat, itu hindari kalimat-kalimat yang bertele-tele atau muter-muter gitu, atau yang terkesan itu aja, itu lagi itu kan. Tapi gunakan kalimat yang sangat efektif. Kemudian gunakan data, ya data-data yang relevan gitu kan. Kemudian ini ya, so don't just tell. Intinya apa? Ceritakan pengalaman spesifik yang membuktikan kompetisi kalian, bukan hanya mengklaim. Jadi apa sih kompetisinya? Misalnya ada teman-teman yang pernah menang lomba di Bank Indonesia, kan ada tuh biasanya Bank Indonesia itu mengadakan kompetisi menulis esai atau karya tulis ilmiah atau lomba ini ya berkaitan dengan ekonom-ekonom muda, kemudian lomba wirausaha. Biasanya kan ada mandiri wirausaha yang mengadakan event-event tentang entrepreneur. Nah, itu teman-teman juga kalau punya pengalaman ikut dan memenangkan itu sangat bagus untuk dijadikan ini di kolom isai gitu.
di satu kalimat atau dua kalimat itu sangat membantu. Kalau bisa ada sumber berita online-nya, cantumin aja linknya. Itu akan sangat membantu bahwa oh ternyata ini peserta kita itu atau calon award kita itu sangat kredibel gitu, sangat kompetitif gitu. Itu juga sangat bagus bagi teman-teman untuk pada saat menulis esai itu dicantumin itu juga bisa. Next. Nah, ini yang berikutnya yaitu fokus ke bidang studi ya. Jangan sampai teman-teman itu tidak fokus eh, melebar ke bidang studi yang lainnya. Misalnya mau ke ekonomi makro atau mikro, kemudian bagaimana apanya, misalnya kayak sisipkan indikator ekonomi yang relevan, misalnya kayak inflasi, UMKM, ketenaga kerjaan, atau isu-isu yang sekarang kan menarik nih teman-teman ya. Kalau di bidang ekonomi kan ada rupiah yang melemah, terus kemudian harga-harga barang pokok yang melejit, kemudian subsidi BBM dan lain sebagainya itu kan harus di ini ya dicermati atau menjadi tema-tema yang sangat menarik kalau memang nanti adalah tema besarnya seperti itu gitu kan. Nah, kemudian studi kasus. Studi kasus itu, misalnya teman-teman mau membuat esai yang terkait dengan studi kasus, misalnya kebijakan ekonomi Indonesia atau perbandingan, atau mungkin juga menggunakan ilustrasi argumen, atau mungkin ya ekonomi mikro itu bisa juga terkait dengan UMKM, gitu kan. Atau mungkin ekonomi yang sekarang kayak misalnya Bima Yudhistira membuat Selios itu membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia. Itu kan juga sangat bagus ya kalau kita bisa menggunakan kutipan atau data-data yang akurat gitu seperti itu dengan tema-tema besar ekonomi dan bisnis. Kemudian analisis ya, bukan deskripsi. Jadi kalian ini teman-teman ini nanti menganalisis ya, bukan mendeskripsikan saja. Jadi ada sebab akibat, kemudian bagaimana nantinya itu solusi yang terukur di halaman yang terakhir atau kalimat-kalimat terakhir itu kan jaringan harus atau teman-teman itu harus punya ini solusi, bukan hanya sekedar uh, bernarasi, tapi juga harus melakukan bagaimana solusi-solusi. Tentunya kan solusinya kan nggak harus langsung dalam bentuk kalimat yang panjang ya, tapi karena ini adalah esai itu kalimatnya harus padat supaya nanti misalnya teman-teman uh, menulis itu kan analisis bagaimana nanti sekiranya teman-teman punya argumentasi untuk memberikan solusi terkait dengan keahlian teman-teman. Kemudian hubungkan dengan rencana studi. Teman-teman itu tutup dengan bagaimana keahlian ekonomi atau bisnis teman-teman atau akan menjadi solusi yang seperti apa, solusi jangka panjang atau solusi jangka pendek bagi Indonesia. Intinya teman-teman itu mengambil tema ekonomi atau jurusan ekonomi itu harus bisa memberikan secara personal menunjukkan bahwa oh ini salah satu solusi jangka panjang untuk Indonesia nih. Kalaupun studi kasus kan wilayah tertentu, misalnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jakarta atau di Batam atau di mana di Indonesia ya, yang teman-teman nanti nulis di sini kan saya lihat dari berbagai tempat ya, ada Bali, ada di Sumatera, Kalimantan, di Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, ini banyak nih. Sulawesi juga ada mungkin ya, karena bisa luas, Papua juga mungkin ada di sini. Jadi tema-tema di Indonesia itu sangat banyak apalagi tema-tema ekonomi masing-masing daerah kan berbeda ya kalau mengingat studi kasus adalah menjadi eh, landasan teman-teman yang ingin teman-teman pakai kan kadang-kadang ada yang suka ekonomi makro yang membahas tentang Indonesia secara keseluruhan ada juga yang basicnya studi kasus di wilayah-wilayah tertentu sebagai pembahasan-pembahasan ekonomi yang nantinya teman-teman akan dan bisa. Next berikutnya. Nah, ini contoh ya. Contohnya ini saya melakukan sintesa. Jadi secara praktis ya ini hanya template secara praktis bagaimana struktur isai ini biasanya kan disusun secara keseluruhan baik itu S1, S2, S3 itu kan berdiri dari 1.000 sampai 2.000 kata ya. Ini saya generalisasi. Generalisasi itu artinya berlaku untuk S1, S2, S3 itu biasanya kan antara 1.000 sampai 2.000 kata. Itu yang pertama. Biasanya itu uh, pembuka ya 10%, kemudian kita yang kedua adalah konteks dan masalah 20, argumentasi dan bukti utama itu 35,
35% ya, terkait dengan tadi yang saya jelaskan bahwa analisis, kemudian didukung dengan data, kemudian studi kasus atau posisi atau gagasan teman-teman itu seperti apa yang akan menjadi yang ini ya, isu yang menjadi apa ya, teman-teman angkat itu seperti apa sih nantinya yang akan diajukan dalam bentuk essay itu. Kemudian yang keempat adalah kontribusi dan rencana aksi. Pengalaman konkret dari teman-teman itu yang relevan, bukan hanya opini, tapi juga misalnya konkret dengan manfaatnya atau dalam bidang ini adalah bidang ekonomi. Jadi teman-teman itu punya pengalaman yang konkret atau relevan, atau mungkin juga kalaupun belum punya pengalaman adalah basicnya data. Kembali lagi bukan opini tapi analisis ya. Kemudian yang penutup itu biasanya 10%. Kesimpulan yang tegas, juga kalimat penutup yang terkesan, kemudian tautan kembali ke tema. Jadi kembali lagi ke tema ujung-ujungnya di penutup itu. Jangan jangan melebar gitu ya. Ataupun nanti pas penutup jangan curhat ya. Misalnya kayak pendapat subjektif, tapi kita harus pendapatnya adalah pendapat objektif gitu. Teman-teman harus perhatikan itu. Kita jangan curhat ke arah yang subjektif. Itu adalah biasanya nanti marah mengarahnya ke bukan kesimpulan yang tegas kan, jadinya kesimpulan yang subjektif gitu. Next. Nah, ini contoh penerapan ya dalam kerangka esai bertema ekonomi dan bisnis. Nah, biasanya kan kerangka-kerangka ini misalnya saya menggunakan contoh dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, ini hanya contoh yang teman-teman bisa mengambil beberapa contoh yang lain karena kan kalau saya kan senang ya menggunakan tema-tema digitalisasi, kemudian UMKM, karena saya bergeraknya dari ekonomi startup gitu. Jadi saya lebih sering membahas itu gitu kan. Kemudian ini terkait pertama yaitu judul. Judul adalah digitalisasi UMKM antara peluang ekonomi dan tantangan karakter wirausaha muda. Nah, itu kan sesuai dengan tema saya banget ya kalau kalau saya ya gitu. Terkait saya juga ikut di MI, jadi kan apa namanya biasanya saling-saling sama pengusaha-pengusaha muda juga di berbagai daerah itu kan sangat sangat ada tantangan dan juga bagaimana peluang ya. Kadang dilematis ini antara peluang dan tantangan. Nah, ini kan judul-judul yang sangat ini ya uh, ibarat kalau di skripsi, tesis atau disertasi ada desain, desolen gitu kan. Fakta di lapangan dan idealisnya seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan paragraf satu, gitu kan. Faktanya seperti apa, misalnya kontribusi UMKM ke PDB, terus presentasenya berapa, gitu kan. Nah, ini teman-teman harus gambarkan di paragraf satu. Nah, ini juga kalau terkait dengan peluang digitalisasi di paragraf 2 dan 3 itu ya berisi tentang ini peluang dan tantangan tadi dijelaskan peluangnya apa, tantangannya apa, terus terkait dengan etika berbisnis itu seperti apa, misalnya perizinan, terus MOU, terus harus teman-teman juga harus tahu mengenai bisnis gitu kan. Itu bisa ada di paragraf 2 dan 3. Paragraf 4 sampai 6 itu biasanya studi kasus UMKM-nya di mana? UMKM, UMKM lokal di daerah mana, data pendukung, ada pemberitaan enggak, ada gagasan yang eh, teman-teman tawarkan, itu juga penting di situ loh. Kemudian paragraf 7 sampai 8 biasanya itu pengalaman organisasi dari teman-teman ya, riset proyek ataupun ini pengalaman-pengalaman diajak dosen, dengan dosen atau senior itu juga harus ditulis yang relevan. Kemudian paragraf berikutnya itu 9 penutup. Paragraf penutup itu simpulan, itu simpulan bagaimana peran generasi ekonomi dalam menjaga karakter di tengah digitalisasi, digitalisasi ini dalam tantangan. Karena kan ada startup, kemudian sekarang AI, kemudian ada Bitcoin, kemudian ada ini ya saham-saham online online yang lainnya, kemudian peluang-peluang bisnis berbasis platform digital, bagaimana kondisi mall, kemudian adanya platform-platform yang terkait dengan ini ya, ya kayak mobil listrik gitu kan, yang
Ya, ini kan ada mobil listrik itu kan ada mobil bensin, kemudian ada yang pakai listrik. Nah, itu kan juga salah satu tantangan digitalisasi atau di era teknologi yang sangat modern saat ini berkembang sangat cepat. Next. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya. Jadi tadi kan kalau tadi kan ya masukan-masukan. Kalau yang ini adalah terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan atau perlu dihindari ya. Yang pertama itu menulis berlebih atau melebihi atau kurang dari batas kata yang ditentukan. Tadi ya seperti awal saya bicarakan bahwa ada 1.000 sampai 2.000 kata itu rata-rata itu. Nah, teman-teman jangan lupa, jangan sampai melebihi ini. Tiba-tiba 3.000, 3.500 ini itu nanti jadinya paper gitu kan. Nah, essay itu lebih pendek, padat, dan juga harus diperhatikan bagaimana selingkuh atau gaya menulisnya masing-masing. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan terkait membuka isi dengan kalimat yang clear dan ini ya, klise dan generik atau umum. Kata-kata umum dulu, bagaimana kondisi Indonesia atau misalnya studi kasus di Jawa Tengah atau di Jakarta, bagaimana kondisi Jakarta gitu. Itu teman-teman harus sabarkan seperti itu. Kemudian argumen tanpa data atau contoh tanpa pendukung itu juga harus ada. Ini adalah hal-hal yang harus dihindari ya teman-teman ya. Jadi membuka isi jangan sampai klise yang atau generik banget itu jangan sampai gitu. Kemudian ini kata-kata yang harus dihindari, kemudian argumen tanpa data itu harus dihindari. Kemudian fokus cerita hanya pada diri sendiri. Nah, ini jangan sampai teman-teman lupa eh, fokus kayak ini ya mempromosikan diri sendiri tapi lupa dengan tema. Misalnya saya prestasinya ini itu banyak banget ya misalnya teman-teman ya, tapi teman-teman lu temanya tema besarnya itu ekonomi nih misalnya, tapi teman-teman hanya menulis fokus pada cerita kehidupan sendiri nih atau cerita biodata sendiri karena banyak banget pengalaman gitu kan. Itu jangan sampai seperti itu sangat subjektif kan. Kemudian tidak di proofreading atau diedit gitu ya, dicek kembali. Banyak typo ya, typo. Kemudian kalimatnya itu masih rancu itu kok masih bolak-balik gitu ya. Misalnya eh, masih kurang enak dibaca. Nah, itu harus di ini ya, di apa? Dihindari. Teman-teman harus edit lah, dicek dan dicek lagi sebelum diedit. Makanya tadi kan Mas Putra ini sebagai MC atau moderator kita itu kan tadi tanya kan ke peserta ini sudah sampai mana nih? Ada yang 40%, ada yang 60%, ada yang baru mulai. Nah, itu kan sangat bagus karena uh, proses ini adalah kita jangan mengklaim dulu 100%, tapi proses dulu. Misalnya di sini tuh apa ya supaya lebih bagus kan. Ya kita kayaknya masih 60% nih. Saya nggak berani uh, apa namanya lebih dari itu karena kita masih ini ya menggali-gali data lagi apa kalau kita menemukan data-data dari ini ya, sumber yang terpercaya ternyata ini ada data terbaru kayak gini nih ya, bisa dibaca. Yang penting datanya adalah sumber yang terpercaya dan bagus ya, apalagi kalau jurnal ilmiah berindeks Scopus itu kan sangat bagus itu kalau ini dirujukan gitu kan. Kemudian yang terakhir itu rencana studi itu atau kontribusi terkesan mengada-ngada atau tidak realistis. Jadi teman-teman jangan ini ya, kalau kontribusi itu kan pasti sudah dilaksanakan atau sudah terjadi gitu loh. Jangan sampai ini adalah kontribusi yang terkesan-kesan itu masih awang-awang atau masih rencana. Gitu kan. Misalnya saya ingin membuat eh, apa namanya perusahaan PT bla 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 gitu. Itu kan tapi kan masih terkesan mengada-ngada, itu namanya bukan kontribusi, itu adalah harapan atau cita-cita gitu kan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan itu antara eh, fokusnya itu jangan mengada-ngada lah intinya itu harus harus berusaha jujur apa adanya dan tidak lebih itu akan lebih bagus. Ini sekali lagi adalah hal-hal yang perlu dihindari ya teman-teman ya dan harus diterapkan karena ini saya memberikan attention itu tanda seru gitu di masing-masing poin. Next, Mas. Nah, ini timelinenya. Ini lagi-lagi saya membuat pakai sintesa ya. Saya uh, ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan itu ya. Apa?
Hamin berapa, Hamin 1 bulan, Hamin 1 minggu, apa yang teman-teman lakukan. Nah, jangan sampai mengunggah di luar deadline. Nah, teman-teman harus mengunggah sesuai dengan deadline-nya. Misalnya, Hamin seminggu itu teman-teman harus revisi bahasa, cek jumlah kata, proofread. Kalau bisa, teman-teman punya circle bagus, atau teman-teman suruh baca temen gitu kan. Misalnya si A punya teman sama si B, bacain dong punya saya gitu. Tapi harus pas ketemu ya, jadi nanti langsung dapat feedback nih. Oh, ini kayak gini, oh kayak gini, kekurangannya kayak gini nih menurut aku nih, kayak gini nih. Itu kan bisa menjadi salah satu ini ya, masukan yang bagus. Jadi sebelum di-submit itu harus pastikan eh, udah bagus, gitu. Udah benar sesuai dengan aturan. Next, Mas. Nah, ini slide terakhir saya ya. Jadi eh, pertanyaan bagi teman-teman. Siapkah atau siap menulis esai terbaikmu? Nah, ya ini adalah bagaimana cara supaya kita siap, yaitu riset yang matang, argumen yang berbasis data, cerita kontribusi yang jujur. Ingat ya, kalau kontribusi itu sebaiknya yang jujur ya, jadi jangan mengada-ngada. Terus kemudian kunci esai bagi beasiswa unggulan yang kuat itu atau yang bagus itu biasanya khusus para calon ekonomi dan pelaku bisnis itu biasanya itu terkait dengan fakta yang ada di lapangan. Itu kalau kalau saran saya seperti itu, karena memang eh, fakta yang ada di lapangan itu atau yang sudah terjadi itu adalah ini ya, basicnya kan kalau ekonomi kan pasti ada yang data itu kan, ada akuntansi, kemudian ada laporan-laporan keuangan, atau misalnya ada sudah berbadan hukum, atau sudah ekspansi, atau sudah buka cabang, itu kan sangat bagus kalau kalau kaitan ini dengan ini ya, tema besar adalah ekonomi, kemudian misalnya ekonomi nasional, misalnya kayak dari Kementerian Keuangan, data dari BPS, data dari beberapa sumber peneliti, lembaga riset berbasis ekonomi, itu sangat bagus bagi teman-teman supaya menulis esai dengan versi terbaik teman-teman. Begitu mungkin yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi via tanya jawab. Uh, Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Reza ya, Mas Reza, Pak Reza, Pak Reza. Terima kasih Mas Pak Reza, monggo silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Agus atas materi yang sangat-sangat luar biasa ini. Dan perlu diingat teman-teman tadi bahwasanya kontribusi yang paling oke adalah yang paling realistis dan dapat terukur dan pastinya itu jujur gitu, harus jujur dan apa adanya, tidak boleh yang terlalu berlebihan yang pada akhirnya nanti dilihat gitu apakah ini mampu diwujudkan itu oleh teman-teman semuanya, seperti itu. Dan semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam menyusun esai beasiswa unggulan yang tentunya lebih berkualitas. Baik teman-teman, kini kita akan memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yang pastinya ditunggu-tunggu banget, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu yang tersedia adalah sekitar 30 menit. Silakan yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan ragu untuk bertanya karena mungkin pertanyaan teman-teman adalah mewakili peserta lainnya. Baik, ini pertanyaan pertama datang dari Kak Jovita Ratnasari. Izin bertanya Bapak, bagaimana caranya membrainstorming ide atau inovasi yang akan dibawakan, sementara kapasitas sebagai mahasiswa itu terbatas, Bapak. Jadi, seperti ada pikiran bahwa inovasi yang ingin dibawakan ini tidak terasa masuk akal, seperti itu. Oke, mau saya langsung jawab atau ini, Mas Reza Boleh langsung saja dijawab, Pak. langsung jawab ya. Jadi kalau Ya. misalnya ide-ide yang bagus itu kan tidak harus berasal dari ini ya, berbagai macam ide-ide yang luar biasa, tapi juga bisa dari uh, yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita yang sederhana, permasalahan apa yang perlu kita selesaikan, dan itu juga bisa mencari ide itu melalui sharing sama teman-teman. Jadi tidak sendiri ya. Saya juga
biasanya kalau menggali ide itu bisa lewat diskusi sama teman gitu yang ada di sekitar kita itu dari hal kecil nggak apa-apa. Jadi isai itu nggak harus yang itu banget ya yang tema nasional, tapi tema dari sekitar pun bisa. Kayak saya tuh dulu kan temanya kan kontribusi untuk Indonesia. Nah, saya kan mengangkat tema soal pendidikan. Nah, saya itu kan sudah melakukan kontribusi memberikan program namanya satu desa satu perpus. Walaupun perpusnya itu belum terisi bagus atau dalam satu proyeknya itu belum selesai, tapi saya ceritakan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan buku bekas ataupun buku baru, terus proses kontribusinya, terus kemudian bagaimana kondisinya saat ini, itu kan nggak apa-apa. Jadi nggak harus yang sangat besar ya, tapi program-program yang gagal pun saya kira atau belum gagal ya, tapi masih berproses itu perlu diceritakan supaya oh ini ada perjuangan. Bahkan saya pun sering sharing ya ke teman-teman bahwa saya dalam proses submit Scopus, jurnal ilmiah yang Scopus itu kan kalau saya bagi saya yang ilmu sosial itu kan tema-temanya harus sangat bagus ya baru diterima. Nah saya pun sering sharing terkait ini Mas Reza, terkait dengan sharing kegagalan gitu. Jadi nggak harus berubah hal-hal yang sukses, tapi bagaimana saya itu sharing juga prosesnya, by proses. Jadi melalui hal-hal yang kecil dulu lah, yang ada di sekitar kita, nggak usah yang melebar kemana-mana. Jadi persoalan ekonomi kan di Indonesia sangat banyak ya, saya kira ya, karena apapun jurusannya adalah ujiannya adalah ekonomi kan ada pelesetan kayak gitu. Itu sangat bagus itu untuk menjadi apa ya pola pikir kita bahwa oh ternyata semua jurusan itu nanti ujung-ujungnya ujiannya adalah ekonomi. Berarti memang ekonomi adalah faktor mendasar bagi kehidupan manusia gitu kan kan semuanya kan butuh uh, uang butuh ekonomi butuh pekerjaan butuh apapun ataupun misalnya kondisi ekonomi di suatu desa seperti apa misalnya kayak keadaan dana desa populasi merah putih terus keadaan pemuda kemudian pasar tradisional itu seperti apa ketika datang suatu ini ya uh, apa ya itu ya kayak Indomaret Alfamart lah misalnya kayak gitu kan itu kan bagaimana peran nanti UMKM bergeser terus kemudian bagaimana munculnya toko Madura yang 24 jam katanya tutup kalau kiamat nah itu kan sangat sangat brandingnya sangat bagus ya kalau kalau kayak gitu ya itu ide-ide kecil pun bisa datang dari situ terus kemudian fenomena terkait dengan brandingnya Aldi Taher gitu kan itu kan yang semua milik Allah kemudian mind blowing banget nah itu kan kenapa sih seorang Aldi Taher itu bisa seperti itu gitu dan itu kan dia kan bahkan mungkin S3 marketing ilmu Harvard pun dari ini ya dari Harvard pun itu bisa dikaji tuh dari sisi buku marketing dari ekonomi untuk melejitkan UMKM kan UMKM naik kelas gitu itu sangat penting menurut saya itu sih Mas Reza ya jadi dari pertanyaan pertama terima kasih. Baik, Mas, terima kasih banyak. Dan saya juga ke Kak Jovita Ratnasari, apakah sudah terjawab Kak pertanyaannya? Karena banyak banget nih sepertinya yang relate dengan pertanyaan ini sampai ada 14 likes. Oke, sepertinya sudah terjawab gitu. Kita bergeser sedikit ke yang sudah raise hand. Yang pertama nih ada Kak Queen Shalomita. Halo Kak, apakah sudah connect? Iya, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Yes, jelas banget Kak. Boleh langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Queen Shalomita, mahasiswa baru Angkatan 2026, Universitas Brawijaya dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya izin bertanya, Pak, karena saya baru pertama kali untuk menulis esai ini, apakah dari Bapak sebagai senior ada saran seperti jurnal ataupun bacaan untuk kita sebagai penulis esai ini yang nantinya bisa membantu kita dalam penulisan esai agar pikiran kita itu bisa lebih kritis lagi, terutama dalam bidang ekonomi dan juga bisnis. Baik, Oke terima kasih. saya langsung ya jawab Mas Reza ya. Iya Boleh terkait langsung saran dijawab ya saja. kalau bacaan saya kira ini ya Queen sebagai mahasiswa S1 mungkin adalah bacaan jurnal yang eh, Scopus atau Sinta itu bagus. Sinta kan masih berbahasa Indonesia ya. Itu kan eh, kalau Selomita pahami di situ tuh banyak jurnal-jurnal dari nasional itu tema tentang ekonomi. Cari aja jurnal tema ekonomi
di mana di Universitas mana. Kalau di UB juga saya lihat bagus ya, karena perkembangan di UB itu beberapa tahun saya juga punya teman alumni UB itu dulu pernah menang timnas ya di tahun 2010 atau 2011 itu dulu. Beliau mungkin sekarang sudah iya, jadi apa namanya sumber-sumber harus dipahami cuma itu saya lihat di skill KPR ya dicek ya itu berkualitas. Suaranya kok ini ya, seperti Iya, sepertinya ada yang on on mic nih, Mas. online itu ya. Oh, Itu sebentar. sih mungkin dari saya jawaban untuk Salometa ya. Oke, oke sudah. Oke, berarti untuk jurnal sendiri kita carinya dari Univ-Univ gitu berarti ya, Pak? Soalnya Iya, tadi mohon maaf ada sedikit gangguan, iya ada nanti mic bocor. kalau misalnya Salomita mau mengajukan PU kan untuk menulis esai kan mencantumkan ini ya sumber ya. Kalau memang Salomita mau mengutip ya sumbernya harus dicantumkan. Karena itu kalau nggak dicantumkan adalah plagiarisme gitu. Nah, itu sumbernya dicantumkan nanti bisa dibuat bawahnya adalah sumber referensi atau daftar pustaka. Oke, Kan kalau baik, terima esai kan daftar pustakanya nggak perlu banyak banget, tapi kalau memang perlu dikutip dan ini adalah penting, misalnya sumber dari BPS, ya data-data dari BPS itu kan harus di ini ya kutip, biasanya menggunakan EPA atau apa gitu, dan sesuai dengan standar nanti penulisan BU seperti apa. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak ya, Pak. Iya, Oke, baik, selanjutnya kita geser ke kolom chat dulu. Ada pertanyaan yang sangat menarik dan sepertinya akan relate dengan teman-teman semuanya gitu. Datang dari Kak Arum Cahayaning Tias Pambayun. Selamat malam Pak, izin bertanya. Tadi sudah dipaparkan bahwa di paragraf pertama itu kan lebih ke isu ekonomi yang mau diangkat. Nah, untuk mengaitkan ke perkenalan diri kita itu gimana ya Pak? Atau mungkin memang harus terpisah dan baiknya di paragraf berapa? oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Kalau menurut saya sih memang pertama itu pengenalan diri. Tapi pengenalan diri itu tidak terlalu lebay ya. Jangan sampai walaupun kita memang prestasinya banyak, tapi yang sekiranya penting. Itu misalnya kayak dulu saya kan walaupun saya adalah peneliti ataupun misalnya bisnis, itu saya juga pernah menang menang lomba nyanyi gitu. Jadi pernah les nyanyi juga gitu, pernah les musik. Tapi nggak perlu saya cantumkan di sini karena kan ini bukan event apa namanya musik ya gitu. Jadi nggak perlu itu. Yang seperlunya aja misalnya kita menang lomba karya tulis atau di submit di jurnal Sinta 2 atau Scopus itu perlu dicantumkan karena ini kan nantinya mau lanjut ke S2 atau S3 atau mungkin yang baru S1 gitu kan atau menang lomba karya tulis ilmiah misalnya kan di SMA itu ada KIR ya karya tulis ilmiah remaja itu lomba itu kan kalau teman-teman pernah mengikuti boleh dicantum kalau kalau lomba nyanyi yang sekiranya misalnya nanti temanya tentang seni ya mungkin boleh. Nah, saya juga mau tanya sama Mas Reza. Kalau tahun ini tuh temanya apa ya Mas Reza? Tema besarnya ya? Bel- Belum keluar Mas tahun Nah, ini. nah itu belum keluar nih. Nah, nanti kan teman-teman Yes. masih bisa ini ya memperkirakan apa tema yang keluar. Kalau memang nanti tema besarnya adalah seni, kan kita nggak pernah menduga nih nanti temanya itu seperti apa. Kalau dulu kan tema saya kan kontribusi untuk Indonesia. Jadi gampang karena ya apa yang sudah saya lakukan gitu, platform apa yang sudah saya kembangkan dan program-program apa yang sudah saya selesaikan, ya tinggal dicantumin aja. Tapi ya itu prestasinya jangan semuanya prestasi dicantumin, misalnya menang lomba pupuk atau lomba 17-an itu jangan. Tapi kalau misalnya ada kaitannya, misalnya lomba menang atau menulis buku atau menjadi apa ya lomba karya tulis ilmiah gitu kayak gitu boleh lah dicantumin. Tapi kalau teman-teman nanti temanya adalah tentang otomotif, misalnya temanya tahun ini tentang teknologi nih atau otomotif, ya bisa itu kalau teman-teman punya skill pembalap itu bisa, misalnya teman-teman pernah mewakili Indonesia atau perwakilan dari daerah mana itu bisa, tapi di spill-spill aja biar kontennya itu lebih ke ilmiah, itu bukan bukan bahasa novel atau bahasa curhat ya gitu. Paling kayak gitu sih yang mungkin saya bisa sampaikan supaya
ragam bahasanya itu ragam bahasa yang resmi, yang ini. Baik, terima kasih Mas Agus atas jawabannya dan semoga teman-teman bisa terjawab gitu pertanyaannya. Kayaknya banyak sekali gitu yang masih bingung gimana cara mengelaborasikan antara tema esai mengenai topik yang atau isu yang dibawa dan diri kita. Jadi seperti itu teman-teman triknya gitu. Jadi difilter aja dulu apa pengalaman yang memang inline atau match dengan tema di tahun tersebut. Nah, itu yang dimasukkan menjadi highlight utama yang memperkuat gimana background teman-teman semua yang akhirnya menjadi solusi atau menjadi sebuah apa ya, kontribusi nanti untuk dari adanya isu tersebut atau masalah tersebut gitu. Terus ada juga pertanyaan yang sama persis ini mengenai AI lagi. Halo Pak, dari Kak Muhammad Rafli Hidayat. Halo Pak, izin mau bertanya terkait tentang penggunaan artificial intelligence. Itu sebagai pemeriksa jenis presentase dari struktural paragraf sesuai pedoman POEBI, apakah aman digunakan? Dan apakah menggunakan lampiran dicek plagiarisme dan cek AI di lampiran esai itu lebih bagus? Oke, tapi kalau yang saya tahu ya Mas Reza ya, kalau terkait dengan kayak melampirkan cek plagiarisme itu kayaknya di BU belum ya, belum ada aturan seperti itu atau sudah sih Mas Reza. Nah nanti teman-teman bisa dicek lagi ya, apakah di tahun ini itu karena kan setiap tahun pasti perkembangannya update ya, kayak kayak dulu kan di 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu BU kan untuk teman-teman perlu ketahui kalau beasiswa unggulan ini kan sudah lama ya, bahkan lebih tua daripada LPDP yang perlu teman-teman tahu ya. Yes, betul. Itu dulu kan nggak ada cek AI mungkin ya atau cek plagiarisme. Nah sekarang mungkin nanti apakah tahun ini ada kebijakan itu lah teman-teman harus perhatikan tuh apakah perlu ada kecantuman eh, cek seperti itu. Kalau nggak ada ya mungkin sebaiknya nggak usah dicantumkan nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman ya kalau saya sih mending ditulis tangan ya, tulis tangan sendiri karena kan saya kan dikit ya, paling beberapa lembar gitu, itu sambil ketemu temen ngopi atau ketemu pacar atau ketemu pasangan gitu kan, kan biasanya kan terinspirasi. Kita kan kalau punya inspirasi biasanya dalam kondisi suka ya, dalam kondisi senang bahagia itu kan bisa ajak temen, eh, geng kita atau kelompok kita ataupun circle kita ataupun kalau punya pasangan boleh, kalau pasangan nanti diajak diskusi apalagi pasangannya satu frekuensi ya, itu bisa menjadi faktor pendorong supaya kita itu seperti itu. Tapi intinya AI itu untuk alat bantu aja sih kalau kalau saya ya, karena untuk menggali ide, tapi kalau untuk menulis ya harus kita sendiri yang nulis itu pelan-pelan nggak apa-apa karena kan ini kan waktunya masih lumayan banyak ya Mas Reza ya, kalau kalau yang saya amati ya masih masih ada beberapa waktu ya. Jadi untuk menulis 4 lembar 10 lembar itu masih masih bisa lah gitu. Nah, kalau tadi kan juga ada kayaknya ada pertanyaan yang peserta S3 ya, emang S3. Kebetulan saya juga S3 nih Mas Reza. Itu apakah perlu menyampaikan novelty atau ide penelitian di esai itu? Kalau saya dulu enggak sih, belum belum mencantumkan itu karena kan memang paling itu di sesi wawancara kalau nggak salah itu rencana disertasinya apa, tema besarnya apa itu dulu di wawancara saya ditanya gitu. Tapi kalau di esai saya belum mencantumkan karena di situ kan terbatas ya. Kalau saya mencantumkan disertasi kan nanti kembali lagi ke aturan itu 1.000 sampai 2.000 kata itu harus harus kembali lagi ke aturan itu. Jadi wah kok kayaknya nggak nyampe nih, dulu saya kelebihan nih Mas Reza. Jadi nggak sampai sudah sampai melebihi itu. Waduh kok sampai 3.000. Nah akhirnya saya nggak jadi nyantumin ide disertasi gitu. Ya, jadi yang ini aja yang penting-penting lah kan. Kalau ide disertasi ya memang penting, novelty untuk S3 itu kan penting juga ya. Tapi yang penting kan kita sudah spill-spill dikit lah gitu kan. Kalau kalimatnya masih cukup, masih sesuai, masih memenuhi kata dari ya 2.000 kata ya. Kalau kalau S3 kan 1.500 sampai 2.000 kalau nggak salah gitu. Nah itu bisa di spill-spill aja gitu. Tapi kalau memang nggak cukup ya, yang lebih penting sih misalnya yang itu tadi analisis eh, pendapat kita, argumen kita terhadap isu-isu yang dikembangkan atau tema-tema besar dari BU ya. Karena teman-teman kan harus tahu kalau tahun ini kan belum ada ini ya Mas ya, belum ada tema temanya apa gitu ya, belum Ya, ada ya. belum, belum Nah, Mas. Iya.
Nah, Masih kalau nunggu karena terkait, hmm, beda-beda sih dari tahun sebelum. Karena di tahun kemarin tuh cukup unexpected gitu. Yang iya, sebelumnya itu tentang kontribusi, tapi tahun kemarin tuh sangat teknologi. spesifik ke arah teknologi begitu. Dan nanti siapa tahu sekarang nanti tentang seni atau tentang apa namanya eh, ekonomi mungkin ya, ya kan karena sekarang kan ekonomi masih juga ini ya Oh iya faktor betul. penting gitu. Kalau di Indonesia gitu kan program-program pemerintah Iya. kan terkait dengan ekonomi ya. Nah itu juga mungkin. Nah saya juga kurang tahu nih. Nah mungkin teman-teman bisa mempersiapkan aja apapun temanya ya. Yang pasti ujiannya adalah ekonomi, Mas ya. Iya gitu. Betul, betul, betul. Itu sih Mas Reza. Mungkin ada pertanyaan lain yang belum terjawab mungkin Mas Reza itu. Ya, coba baik terima kasih banyak Mas Agus. Coba saya filter lagi dan untuk plagiarisme ya kembali teman-teman semua gitu. Memang dari BU itu tidak ada tertulis jelas itu di pedoman dalam tiap tahunnya bahkan di tahun kemarin juga. Cuman karena memang lawan kita adalah sangat banyak dari seluruh Indonesia gitu. Jadi baiknya gitu dicek gitu berkali-kali gitu dan usahakan menggunakan manusia gitu. Boleh banget memakai AI dan AI itu adalah bantuan gitu buat kita kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi apakah kita apa ya? Apakah kita tega menggunakan kesempatan seleksi itu dan menyuruh AI untuk menuliskan esai kita yang nantinya akan terasa sangat robot itu dan pada akhirnya penyeleksi akan men-skip gitu karena ini terlihat sangat robot bukan autentik dari manusia itu sendiri seperti itu. Oke, kita geser dulu ke yang raise hand gitu. Ada Kak Rido Rizky S. Halo Kak Rido. Ya, halo. Halo. Oke, Ya, sudah connect. Baik, silakan Kak Rido untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. oke, selamat malam, eh, Bapak. Selamat malam, Mas. Izin memperkenalkan diri, saya Ridho Rizky Susli, Angkatan 25. Saya berasal dari Universitas Indonesia dengan asal fakultas dari VIA dan asal jurusan dari Administrasi Niaga. Jadi pertanyaan saya itu, ada beberapa pertanyaan sih, cuman pertanyaannya itu lumayan pendek buat tiap-tiap pertanyaannya. Jadi yang pertama itu kira-kira pada tanggal berapa timeline lengkap untuk rangkaian kegiatan BU ini akan dirilis. Terus yang pertanyaan kedua terkait dengan esai yang akan kami semua coba tulis nantinya itu adalah em, kira-kira untuk bagian kontribusinya itu apakah ada saran agar kontribusi yang dibuatnya itu bisa menjadi serealistis mungkin dengan skop pandangan dari saya dan juga teman-teman saya yang kebanyakan itu baru ada di level mahasiswa S1 gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mas Reza langsung dijawab atau gimana? Boleh Mas Agus? Ya, tadi kalau yang terkait dengan kayak timeline di BU mungkin nanti tanyanya ke Mas Reza dan tim ya, tim Pabu ya. Nah, kalau saya sendiri memang belum update itu Mas Rido. Kalau Mas Rido kan di via UI ya. Kalau di via UI saya juga ada beberapa dosen yang kenal ya di via UI ya karena dulu sering main ke sana. Eh, ini Mas Rido, kalau terkait level S1 itu biasanya itu adalah kalau via kan tentang administrasi ya, tentang apa perkantoran ataupun data-data terkait dengan perusahaan atau ini ya manajemen kebijakan dan lain sebagainya. Nah itu kita lihat nanti temanya Mas Rito, tema besarnya seperti apa. Nah nanti Mas Rito juga punya pengalaman seperti apa nih ketika SMA karena ini kan levelnya S1. Apalagi Mas Rito kan nanti di UI kan pasti ini ya banyak beberapa program yang sangat berkualitas di sana dan Mas Rido juga bisa mengembangkan SDM-nya nanti di sana. Kalau boleh tahu sekarang semester 1 ya atau baru masuk atau gimana? Saya baru selesai semester 2 kemarin. Semester 2. Sudah ikut Ya, organisasi apa aja kalau boleh tahu? Kalau di UI sih saya lumayan paham sih ini ya. kalau untuk organisasi saya ikut kelompok studi inklusi keuangan yang khusus via UI. Nah, itu kan lumayan bagus Mas. Nah, nanti pengalaman-pengalaman seperti itu bisa dicantumin. Kalau memang nanti temanya nggak sesuai kan jenengan bisa atau Mas Rido itu bisa di apa ya? Misalnya temanya tentang seni atau misalnya misalnya ini
itu kan bisa dikaitkan dengan nanti seperti apa. Kalau temanya tentang teknologi ya, teknologi apa sih yang sudah dikembangkan di UMKM, UMKM, UKM ya, UKM di VIA gitu, dan teknologi-teknologi apa sih yang membuat di VIA ini jadi sangat ini ya, apa, terdepan. Kalau yang itu kan akreditasinya sangat bagus ya di sana ya, dan uh, tidak mudah bisa diterima di UI, apalagi di VIA ya, itu kan sangat bergengsi. Jadi sejauh ini punya landscape yang bagus nih untuk menulis banyak banyak berbagai data yang bisa diambil, apalagi kalau yang saya tahu itu UI ya langganan jurnal terindek banyak ya di kampusnya ya, jadi bisa ini ya, apa, mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya di situ, yang terpercaya, yang bagus itu nanti download, kalau bisa baca, banyak banyak baca ke perpus juga boleh tuh, di perpus UI itu kan banyak banget buku lengkap, atau mungkin ebooknya juga bagus, atau penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya mengambil data dari jurnal ya. Tapi kalau berita pun sekarang sudah ini ya, kita harus hati-hati ya, kalau berita online kan ada juga yang sangat berseliweran itu, informasi A, B, C gitu. Kita juga harus mengambil eh, apa ya, sumber yang sangat inilah kredibel. Jangan sampai ternyata itu berita hoax kita cantumin, nah itu kan nanti kepala kita nyebarin fitnah juga gitu kan, jangan sampai. Ini teman-teman juga harus hati-hati tuh, ini apa, sumber-sumber kalau menggunakan berita online harus cek and recheck seperti apa sih, eh, apa namanya, berita-berita itu, siapa yang Super freak. hmm, boleh boleh ditanggapi, boleh, monggo Mas itu ya, itu ya tadi ya. Iya, Mas. Gimana Kak Rido, apakah sudah terjawab gitu pertanyaannya? Ataukah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah terjawab dengan baik. Terima kasih, Pak. Iya, Mas itu salam untuk dosen-dosen itu, Mas itu ya, kasih. Oke, next kita ke Kak Zaneta Lauria. Halo Kak. Halo Kak Reza, aku tes suaranya. Halo. Oke, terima Oke, kasih sudah atas sangat jelas. kesempatannya. Oke, selamat malam Pak Agus dan juga Kak Reza. Terima kasih untuk kesempatan saya bertanya. Sebelumnya mohon maaf ya, mungkin pertanyaan saya juga bakal ada sedikit turun-temurun. Yang pertama saya mau nanya Pak, untuk di bagian kami menuliskan dan mencoba menjabarkan kontribusi yang bisa kami berikan, apa ya, bagaimana saran Bapak bagi kami untuk menentukan relevansi kontribusi ini itu untuk skala berapa lama begitu? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Karena tadi kita sempat berdiskusi tentang realistis atau tidaknya kontribusi tersebut kan, Pak. Jadi sebenarnya saya jadi berpikir sebenarnya tentang realistis atau enggaknya kan dalam 5 tahun mungkin realistis, dalam 3 tahun mungkin tidak realistis, dan begitu juga dalam waktu 5 tahun mungkin tidak realistis, namun dalam waktu 10 tahun mungkin realistis gitu. Jadi apakah kontribusi yang akan kami jabarkan ini memang kontribusi yang akan kami berikan di usia kami atau boleh kami andai-andaikan gitu. Yang kedua, saya mau bertanya, kebetulan saya kan mahasiswa baru dan saya berlatar belakang dari prodi akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya masih mahasiswa baru tapi Pak. Nah, tetapi untuk sejauh ini saya sering sekali kalau misalnya melakukan analisis terhadap suatu kasus, analisis yang saya lakukan itu sering sekali saya ikutkan dan saya tarik ke bidang sosial ekonomi. Jadi nggak mentok di ekonominya aja. Apakah Bapak menyarankan dan apakah Bapak rasa itu efisien bagi saya untuk dalam esai beasiswa unggulan ini? Misalnya saya ini udah melakukan analisis ekonomi nih di beberapa paragraf sebelumnya. Nah, di kontribusinya pada akhirnya akan saya tuangkan dalam hal-hal yang berpengaruh dalam bidang sosial ekonomi. Tetapi bidang sosialnya lebih kena nih, meskipun ada fondasi-fondasi ekonomi yang akan saya manfaatkan untuk kontribusinya. Gitu Pak dari pertanyaan saya sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung dijawab ya, Mas Reza ya. Boleh Mas Agus. Ya, ini Zaneta ya, panggilannya eh, Zanet atau Neta nih? Ah, Neta aja Pak. Neta. Oke, ini kan bidangnya ekonomi, dan saya juga akan sedikit cerita terkait pengalaman saya ya dalam
dulu menulis kontribusi itu kan kita harus ini misalnya kan kontribusi tadi durasinya itu jangka panjang atau jangka pendek. Memang jangka panjang dan jangka pendek itu ini relatif karena memang tema-tema ilmu sosial ekonomi itu kan sangat dinamis ya, sering berubah gitu. Tapi kalau kayak saya itu kemarin kan ini uh, kontribusi masa depannya itu ingin jadi dosen gitu kan. Kalau sudah selesai S3. Nah, sekarang itu yang saya cantumkan itu adalah kalaupun saya punya bisnis, itu kan bisnis saya berbasis pendidikan. Kemudian gerakan literasi saya itu juga berbasis pendidikan. Jadi itu memang sekarang yang saya lakukan itu adalah kontribusinya itu masih di bidang bisnis tapi berbasis pendidikan, yaitu les bahasa Inggris gitu kan, les bahasa Inggris, olah data gitu kan. Kemudian juga kalau yang literasi itu adalah yaitu tadi sosial yang berkaitan dengan ngumpulin buku, terus membagikan buku, kemudian melakukan gerakan membaca itu yang di daerah desa-desa gitu kan. Nah itu kan salah satu uh, apa ya kontribusi yang sudah saya lakukan. Nah kalau yang belum saya lakukan itu adalah yang masa depan itu tadi kan. Ya saya ingin jadi dosen setelah lulus. Nah, kayak misalnya Neta ini kontribusinya yang sudah dicapai itu apa dan nanti dikaitkan dengan bidangnya saat ini dan kalaupun misalnya mau ini ya dikaitkan dengan masa depan nah, nanti masa depan kira-kira kan masih relatif ya bisa berubah gitu kan. Nah bisa saja nanti misalnya ingin jadi uh, kontribusi di print misalnya atau mungkin kalau minat di BUMN juga misalnya di perbankan gitu kan itu bisa karena kenapa sih kok ingin di perbankan gitu kan. Eh, ya ini tadi karena memang sekarang menggeluti bidang UMKM misalnya itu kan bisa sangat relevan ya karena kita tahu kalau UMKM kan itu berkaitan dengan permodalan terutama di bank. Kalau di bank itu kan misalnya ada pinjaman, tabungan itu kan biasanya terkait dengan program-program menarik yang ditawarkan oleh pihak perbankan untuk UMKM. Nah, siapa tahu kayak ini kan ada pembicara tadi ada ya salah satu pembicara itu yang eh, S2-nya dari bidang pertanian tapi sekarang di perbankan tuh. Nah, sekarang nggak apa-apa, tapi ketika dia bergabung di perbankan pun dia menawarkan ini siapa nih bagi nasabah yang apa namanya ya nasabahnya dia itu dia kasih tahu info-info terkait dengan eh, apa ya kalau dia itu beasiswa karena kan memang salah satu teman saya yang tadi pembicara itu sangat ini ya kompeten di bidang beasiswa siapa tahu nanti ya dia tetap punya harapan ingin jadi dosen tapi kan eh, bekerja di lain hal pun itu bisa jadi batu loncatan jadi menurut saya tetap ini apa namanya kalau kontribusi itu yang sudah kita lakukan. Nah, kalau yang mau kita cita-citakan itu cukup mungkin satu atau dua kalimat saja. Misalnya saya ke depan rencana akan membuat program bla 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 atau saya ke depan akan membuat bisnis bla 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 atau saya rencana ke depan ingin kontribusi di dunia pendidikan melalui menjadi dosen. Misalnya kayak gitu nggak apa-apa. Misalnya perlu dicantumkan. Kalaupun tidak dicantumkan juga nggak apa-apa. Yang penting kontribusinya dicantumkan dulu. Jadi itu sangat sangat bagus untuk bergaining kalau kontribusi ya. Misalnya yang sudah kita alami kan apa aja selama kita SMA misalnya itu atau misalnya tadi kan ada Mas Rito yang sudah semester 2 nah. Dulu semester 1 apa aja sih? Ngapain aja sih gitu? Pernah ikut lomba apa aja? Apa aja gitu kan? Atau mungkin UKM sudah ikut UKM atau mungkin di SMA itu pernah ikut komunitas apa gitu. Sekarang kan milenial-milenial atau generasi Z atau Gen Z itu kan sangat aktif ya entah itu di dunia game atau e-sport atau apa sekarang kan banyak tuh uh, clipper-clipper gitu kan atau mungkin YouTuber gitu konten kreator itu kan juga apa sangat penting ya karena memang kan literasi kita butuh literasi hal-hal yang seperti itu atau pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kalau penilai kan penilai yang misalnya mungkin ya Mas Reza ya penilainya mungkin kaum milenial kan nggak paham tuh kayak saya kan kaum milenial misalnya saya "Wah, apa tuh Clipper kan penasaran tuh nanti pengujinya itu penguji apa penilai itu misalnya searching Google "Ih, ternyata ada pekerjaan seperti ini ya gitu kan oh ternyata ada peluang-peluang ya kita motong
video nanti yang viral atau mungkin teknik-teknik AI gitu yang jasa itu kan sekarang ada kayak kartun-kartun AI. Oh ternyata ini ya apa ada peluang-peluang seperti itu. Nah, kalau generasi yang mungkin apa ya tahun berapa itu kayak di atasnya milenial. Saya penilainya kan mungkin saya juga nggak tahu penilainya itu siapa. Tapi ininya itu pasti kan usianya lebih senior daripada kita kan. Nah kita menunjukkan sisi kebaruan aja novelty-nya. Misalnya walaupun sama-sama di UMKM, ternyata kita pakai ini loh influencer atau pakai apa namanya strategi bisnis yang mungkin agak-agak mirip sama Aldi Taher gitu kan itu kan bisa. Tapi intinya kita harus punya eh, karakteristik gitu, Neta, terkait dengan ininya apa kontribusi dan juga misalnya kan kontribusi pasti nggak dapat ditiru ya Mas Reza ya karena cerita orang kan pasti berbeda-beda eh, dengan kesalahan yang lain. Tapi kan tadi notisnya Mas Reza ini eh, kita saingannya adalah seluruh Indonesia nih gitu kan. Nah bagaimana ketika kita bersaing di seluruh Indonesia itu kita bisa lolos gitu. Itu kan PR-nya. Nah, itu menjadi sangat krusial kalau nantinya itu kontribusinya itu harus ya apa ya kalau bahasa saya itu harus sedikit pamer tapi jangan terlalu banyak lah. Harus tunjukkan pesonamu gitu. Tapi ya intinya jangan terlalu apa ya melebihkan banget tapi ada lah di situ ada prestasi gitu. Kalau menurut saya sih itu sih Mas Reza kurang lebihnya. Mungkin kalau kurang jelas bisa diskusi lagi sih sama ini ya, Neta ya. Terima kasih Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Agus. Bagaimana Kak Neta? Apakah sudah terjawab gitu pertanyaannya? Oke, terima kasih Pak Agus sudah terjawab pertanyaannya. Terima Ya, kasih Kak Reza. Oke, terima kasih kembali. Kita next ke Kak Yusuf Deva Maulana gitu. Dari tadi sudah kelihatan gitu. Kayaknya belajar-belajar wawancara juga nih. Gitu Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Halo Kak Reza. Halo, boleh silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Izin perkenalkan diri ya. Perkenalkan nama saya Sudeva Maulana dari program studi akuntansi Universitas Brawijaya, Pak Agus ya. Saya angkatan 2025 juga. Saya sekarang lagi on the way menuju semester 3 gitu, Pak. Oke, baik. Karena tadi Pak Agus juga mention kalau misalnya Pak Agus itu merupakan awardee beasiswa unggulan tahun 2024 gitu ya, Pak. Nah, karena ini sekalian juga ya, Pak. Mungkin saya ingin bertanya terkait apakah ada, Pak, waktu pengalaman Bapak kemarin ya, relevansi antara esai yang Bapak tulis, yang Bapak submit gitu ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan wawancara yang nanti akan dilontarkan oleh pewawancara gitu Pak. Karena kan kebetulan saya tahun kemarin juga apply gitu ya, dan untuk pemberkasan atau esai itu alhamdulillah lulus gitu. Namun untuk wawancara itu saya sekali masih belum gitu ya Pak. Nah, saya ingin bertanya Pak dari pengalaman Bapak kemarin apakah ada gitu keterkaitan atau relevansi antara esai yang Bapak tulis gitu terkait ya mungkin ekonomi atau dampak kepada kontribusi sosial segala macam, dan itu apakah dipertanyakan pada wawancara nantinya gitu Pak. Itu saya dari saya, terima kasih. Oke, oke, boleh Mas Agus langsung dijawab. langsung dijawab ya ini. Ini pertanyaan bagus. Nah, sebenarnya sih setiap orang mungkin ini ya, kayak penerima beasiswa itu award itu mungkin ya saya juga nggak tahu. Ini kan jawaban subjektif saya ya, saya juga disclaimer karena kan saya belum pernah nanya ke peserta yang lainnya juga antara eh, yang tertulis di isai itu juga ini apa namanya ada di situ di apa namanya pertanyaan wawancara. Tapi intinya itu kalau saya itu dulu ada ada yang masuk gitu betul dari sekian persen. Saya belum belum melakukan riset mendalam ya Mas Yusuf ya. Tapi intinya itu apa ketika waktu itu kan saya menulis tentang ini ya di kontribusi saya itu tentang dunia pendidikan. Nah pas wawancara ditanya ke depan mau jadi apa karena ini kan eh, Mas menulis tentang ini apa bukan menulis sih menulis esainya maksudnya esainya itu kontribusinya kok di bidang pendidikan. Oh iya memang saya pengen terjun ke dunia pendidikan yaitu menjadi dosen. Untuk sekarang kan waktu itu 2024 kan belum gitu kan. Nah makanya setelah lulus S3 itu nanti eh, ya mau saya wujudkan kan gitu. Tapi intinya itu ada beberapa persen sih Mas Yusuf. Tapi itu kan jawaban ini ya subjektif ya. Bisa jadi mungkin Mas Reza atau yang lainnya yang award yang sudah diterima itu mungkin ada yang sama sekali tidak nyambung atau mungkin tidak ada di situ. Mungkin ada juga yang sekian persen banyak
mungkin ada 80 atau 70. Nah, itu pokoknya sih disiapkan aja ya Mas Yusuf ya segala sesuatu pertanyaan, karena memang pertanyaan-pertanyaannya itu ya kita nggak pernah tahu gitu kan Mas, pertanyaannya apa gitu kan. Kadang eh, apa ya, dulu juga saya ditanya gini, apa, kan saya kan pas lagi S3 itu ini ya baru nikah gitu, dan istri saya itu lagi hamil. Ditanya, nanti kalau program apa namanya S3 ini berjalan, bisa nggak menghandle itu semuanya, bisa nggak mengatur waktunya? Saya bilang bisa, insya Allah bisa gitu. Jadi itu sangat sangat subjektif kan Mas, dan di situ kan saya tidak menentukan kalau saya sudah menikah dan istri saya sedang hamil. Waktu saya nulis ini kan ini ya belum hamil gitu, tapi ternyata pas pas seleksi kan ini apa namanya, keadaannya sudah dinamis gitu Mas. Jadi memang kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar isai itu sendiri gitu Mas. Jadi seperti itu menurut saya. Memang harus kita apa ya, antisipasi sih semuanya, kemungkinan-kemungkinan terjadi ya. Ya kayak prediksi sepak bola lah, bahwa bola itu bundar kan, kayak kemarin Argentina aja kan ya sempat mau kalah kan, tapi akhirnya menang alhamdulillah gitu. Nah, itu kayak gitu. Kita juga harus memberikan kejutan di menit-menit akhir untuk ini ya, wawancara, supaya bagaimana kita bisa membalikan keadaan gitu. Membalikan keadaan dalam arti jawaban-jawabannya itu meyakinkan eh, ini apa, ini penilai ya, tim penilai ya gitu, kayak gitu. Meyakinkan, yang penting yakin sih Mas, jangan, kalau bisa sih memang latihan kayak Mas Yusuf tadi ya. Saya kan sebelum bertanya tadi saya lihat videonya itu sudah memperagakan itu bagus itu bagus. Nanti yang penting jangan terlihat aja nanti pas lagi latihan gitu kan, itu kan pribadi ya. Karena mungkin latihan dengan cermin gitu, bisa ngomong tuh, cara ngomongnya seperti apa, artikulasinya biar meyakinkan. Karena memang eh, tim penilai kan akan semakin yakin kalau kita itu jawabannya meyakinkan. Itu sih Mas Yusuf kalau jawaban saya. Baik, Jawabannya terima memang kasih Mas subjektif ya. Agus. Jawabannya memang subjektif karena memang setiap orang beda-beda. Iya betul, memang beda-beda sih gitu. Pokoknya yakin aja sih, tabrak-tabrak aja gitu apapun pertanyaannya gitu. Pasti yang dilihat juga dari kita sendiri gitu. Gimana kesiapan kita menjawab gitu. Apakah kita memang sudah layak gitu diberikan investasi dari negara gitu. Tinggal meyakinkan aja, karena memang di tahap pertama kan sudah dilihat gitu backgroundnya. Jadi tinggal di tahap kedua adalah tahap untuk meyakinkan gimana dari penilai gitu, bahwa misalnya mereka itu sudah sangat mantap gitu untuk memberikan award apa, memberikan beasiswa unggulan kepada kita. Mindsetnya itu di situ aja sih, seperti itu. Oke, Kak Yusuf, apakah pertanyaannya sudah sangat terjawab gitu? Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup menjawab sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ini terakhir untuk yang di raise hand ada Kak Syahrul Rahmat Pradita. Halo Kak Syahrul, Halo, selamat malam Kak Reza. Suara aku terdengar tidak ya? jelas banget. Boleh langsung memperkenalkan diri Oke. dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Agus, selamat malam Kak Reza dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Syahrul Rahmat Pradita, selaku calon mahasiswa baru dari IPB University, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen. Mohon izin, Bapak Agus, mungkin ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan, dan mungkin ini juga cukup merepresentasikan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Semoga teman-teman juga bisa terjawab dari hasil jawaban ini. Pertama, ini terkait dengan relevansi kita, Bapak, relevansi kita dalam menuangkan isi pikiran kita di esai. Bapak Bagus berkali-kali mengatakan bahwasanya kita perlu menyatakan esai berdasarkan pengalaman organisasi, atau bahkan kita di seleksi administrasi pun perlu menyertakan prestasi Bapak. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak kalau misalkan prestasi ataupun pengalaman yang kita miliki ini nyatanya tidak linear dengan posisi yang sekarang ini kita miliki Bapak. Karena jujur saja, meskipun saat ini saya menempuh di jurusan manajemen, tapi pengalaman saya dan juga prestasi saya di SMA itu tuh sangat berbeda dengan kondisi sekarang ini. Tapi yang kedua, pertanyaan lanjutan adalah, sebelumnya saya juga sempat mengikuti
tes ataupun seleksi dari beasiswa, Pak. Dan di sana juga ada penugasan terkait dengan esai. Saya mengangkat tema esai ini berdasarkan jurusan yang saya miliki, dan di sana saya juga cukup menonjolkan keunggulan dari kurikulum IPB University, Bapak. Pertanyaan saya adalah, apakah ini dapat disarankan oleh Bapak Agus untuk kami semua bisa menceritakan juga latar belakang kurikulum dari kampus kami sebagai bentuk dukungan dalam mungkin merealisasikan kontribusi nyata kami dalam esai beasiswa unggulan tahun ini gitu Pak. Misalkan tema tentang ekonomi bisnis. Mungkin itu Bapak Agus untuk pertanyaan yang bisa saya ajukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Sahrul. Bagus ya, pertanyaannya ada satu, dua. Nanti saya jawab secara keseluruhan aja, Bang Sahrul. Mas Sahrul ya, ini namanya Mas Sahrul aja ya. Kemudian ini juga saya melihat di kolom ini ya, chat itu ada pertanyaan menarik nih, Mas Reza dari Mas Bintang ya, Bintang Arita itu. Mas atau Mbak ini? Nah itu tuh dari Bintang itu kan bagaimana sebaiknya kolom ini ya, menyantumkan kolom masa depan. Nah kalau masa depan itu kan sedikit aja disepil di setelah kontribusi itu bisa. Tapi intinya kalau temanya tentang ini ya, kalau temanya dulu saya kan tentang kontribusi, jadi memang harus menentukan rencana setelah lulus gitu. Nah, nanti tinggal teman-teman disesuaikan aja dengan temanya. Temanya kalau tahun ini tentang terkait dengan potensi diri ataupun kontribusi ataupun apa ya kayak ya peluang dan tantangan yang mungkin bisa dicantumkan. Tapi kalau tentang teknologi itu sebaiknya rencana masa depan bisa di-spill aja sedikit lah gitu. Tapi setelah kontribusi ya. Tapi tuh, nah ini terkait dengan kontribusi tadi kan ada yang misalnya kalau nggak relevan gimana gitu. Kalau nggak relevan itu menurut saya tetap dicantumkan. Tapi eh, sebisa mungkin kita memberikan benang merah kepada tema yang besar gitu. Misalnya kayak kita prestasinya adalah tentang teknologi, prestasinya misalnya. Tema besar tahun ini misalnya ekonomi. Nah, bagaimana tema besar teknologi sebenarnya kan tidak nyambung dengan tema besar ekonomi kan, karena beda beda tema. Tapi menurut saya nanti ketika kita bisa menciptakan teknologi dan teknologi itu bisa bermanfaat bagi banyak orang itu akan menciptakan lapangan kerja dan ketika menciptakan lapangan kerja itu bisa meningkatkan ekonomi. Nah, seperti itu dikaitkan dengan merah dengan jelas seperti itu. Kemudian terkait dengan kurikulum IPB yang tadi dijabarkan oleh Mas Abdul ya. Nah ini nanti kalau nanti temanya IC adalah tentang pendidikan, itu bisa tuh dicantumin tentang sedikit sepil-sepil aja memang kurikulumnya di universitasnya Mas Sahrul ya IPB ya. Tapi kalau misalnya nanti temanya kok oh, beda banget gitu ya tentang kurikulum mungkin nggak usah dicantumkan. Cukup bisa menggambarkan bahwa saat ini saya adalah mahasiswa IPB misalnya semester berapa bla 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 gitu kan itu bisa dimasak kalau terkait dengan apa ya tadi yang terakhir ya pertanyaan yang terakhir ya eh, kontribusi atau ini tadi yang terkait Mas Harul itu. Ini Bapak, jadi maksud saya ini barangkali bisa kita cantumkan atau tonjolkan keunggulan kurikulum dari IPB ini dalam kaitannya untuk mendorong kontribusi kita di SI ini gitu Pak. Misalkan saya sebagai mahasiswa dari manajemen, saya bisa bilang kalau misalkan IPB ini secara kurikulum membantu kita untuk berkontribusi secara nyata dari jurusan ini gitu. Oke. Jadi kayak gini kalau terkait dengan kayak apa ya? Saya juga sharing aja ya ini disclaimer ini apa namanya berdasarkan pengalaman aja karena mungkin pengalaman saya sama Mas Reza juga mungkin memang setiap award itu punya jalan ninjanya sendiri-sendiri itu kalau kayak jalan ninja itu ceritanya tuh beda-beda gitu. Nah, kalau terkait dengan Mas Harul sekarang kan semester berapa kalau kalau boleh tahu? Saya masih mahasiswa baru Bapak, belum masuk bahkan. Iya. Kalau boleh tahu nanti kan ini kan baru banget ya. Kalau baru banget itu mungkin nanti bisa di apa ya di gambaran dengan IPB. IPB itu mempunyai seperti apa kurikulum yang tadi Mas Sahrul seperti apa. Terus misalnya kalau misalnya temanya kali ini tentang pangan itu sangat bagus tuh Mas Sahrul. Bisa dikaitkan dengan kampus Mas Sahrul karena memang IPB ini kan fokusnya di ketahanan pangan, teknologi pangan itu tentang pokoknya
pertanian lah, itu sangat bagus. Nah, makanya saran saya sih nanti nunggu aja tema besarnya itu seperti apa. Nanti Mas Ariel bisa ini nih apa memapping yang mau diajukan itu seperti apa. Misalnya, oh bidangnya saya seperti ini, oh temanya seperti ini. Saya harus mencantumkan benang merahnya seperti ini supaya nyambung nih Mas, dengan apa namanya prestasi mungkin apa ya karakter di kampus juga tujuan dari BU itu sendiri. Tujuan ini ya temanya ya Mas Nen. Karena kan tema-temanya memang agak belum ini belum terpenuhi gitu kalau 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 kita tidak menulis dengan hati-hati. Itu sih Mas Oke, Mas baik Mas Agus, terima kasih. Anto. Eh, Kak Syarul gimana Kak? Apakah sudah cukup terjawab gitu pertanyaannya tadi? Sudah terjawab. Terima kasih, Pak Agus. Oke, baik. Kita ke kolom chat lagi, Mas Agus. Ini ada pertanyaan dari Kak Hafidz Haryono. Mohon maaf, Mas Agus, saya Hafidz dari Ngawi. Izin bertanya perihal untuk mahasiswa pasca sarjana antara esai dan penelitian tugas akhir disertasi yang akan diajukan ke beasiswa unggulan harus berkesinambungan atau sama ya, Mas? Misalnya di esai bahas manajemen pelayanan publik, maka di proposal penelitian akhirnya harus juga berkaitan dengan manajemen pelayanan publik juga. Terkait hal tersebut, mohon bantuan informasinya, Mas. Dan terima kasih, Mas Agus. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab nih Mas Reza. Boleh, boleh, Mas. Iya, Langsung. ya memang ini sih apa namanya kalau nanti temanya memang sesuai dengan itu ya nggak apa-apa disepil untuk tesisnya ya. Tesis misalnya ini kan mau S3. Nah itu bisa tuh. Kemarin kan misalnya sudah mendapatkan prestasi apa, misalnya lulusnya tepat waktu, terus IP-nya bagus, itu nggak apa-apa di spill gitu. Jadi untuk menambahkan bargaining kalau memang nanti temanya tentang pendidikan ya, ataupun sesuai dengan bidangnya yang Mas Hafiz ini apa namanya submit gitu atau yang daftar uh, di IC tahun ini ya. Tema-temanya yang sesuai ya bisa dicantumkan untuk kan lulus tepat waktu, IPK bagus itu prestasi juga prestasi bagi kita semuanya ya. Bagi teman-teman kan capaian dari apa sebuah kuliah kan lulus tepat waktu, IPK bagus, itu kan sangat mendukung kita nanti ke depan untuk mau lanjut S1, mau lanjut S2 ataupun mau lanjut S3 gitu. Kalau menurut saya sih boleh dicantumkan tapi yang penting sesuai porsi aja karena terbatasnya tadi beberapa kata. Itu sih Mas Reza mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Mas Agus. Gitu. Dari Kak Fitz Haryono, apakah sudah terjawab, Kak? Atau mungkin ada yang perlu dikelirkan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup, tim Bapak. Oke, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya lihat di kolom chat juga sepertinya sama gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi sebelumnya gitu mengenai kontribusi, mengenai prestasi, apakah bisa dihubungkan meskipun tidak ada kesinambungan antara tema, yaitu nanti sudah dijawab gitu harus ada benang merahnya mungkin kalau bisa gitu. Jadi tidak berdiri sendiri gitu dan menjadi sebuah cerita yang berbeda tapi di dalam esai itu harus dijelaskan gitu apa hubungannya dengan tema ini yang akhirnya menjadi sebuah kesatuan yang sama seperti itu dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan serupa tapi dalam kemasan-kemasan yang berbeda gitu. Oke, baik Mas Agus, sepertinya waktu untuk sesi Q&A ini sudah habis gitu. Namun untuk teman-teman semua jangan berkecil hati bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada yang terlewat, tapi sudah saya usahakan untuk membaca semuanya dan merangkum gitu. Mungkin apakah ada pertanyaan yang sama, tapi dari formulir di Beasiswa Unggulan juga sudah menyediakan hotline gitu. Jadi teman-teman semua bisa menanyakan gitu secara sejelas mungkin gitu di sana
apa yang masih mengganjal, apa yang masih belum clear atau yang belum apa ya, yang belum terdapat gambaran yang cukup jelas gitu di sana, agar nanti pada proses seleksi bisa terlaksana dengan sangat baik seperti itu. Terima kasih kepada Mas Agus atas sesi yang sangat insightful sekali ini, dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua juga sangat-sangat berbobot gitu, dan semoga bisa membantu proses seleksi nanti di beasiswa unggulan gitu. Dan di sini juga ada ebook dari edisi beasiswa unggulan. Ada berbagai macam tanya jawab 30 pertanyaan yang paling sering di diajukan pada saat proses seleksi dan available at link.id Cemerlang. Jadi teman-teman bisa akses juga di situ, baik bagi yang ingin melihat gitu apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering terlintas gitu dalam tiap tahunnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Agus atas materi yang sangat inspiratif. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam menghadapi seleksi esai atau seleksi di tahap pertama beasiswa unggulan dan menghasilkan esai yang lebih berkualitas lagi. Nah, sebelum acara ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta yang berkenan dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang diberikan oleh resmi oleh panitia. Oke, kita bantu dokumentasikan. Silakan yang bisa on cam. Yang on cam kita doakan lolos award di beasiswa unggulan tahun ini. Amin. Jadi nanti biar bisa dikompilasi tuh fotonya mulai dari ikut kegiatannya Fabu sampai nanti lolos jadi awardee seperti itu ya. Jadi harus dikoleksi ya, disimpan foto-fotonya persiapan jedak-jeduk nanti before afternya seperti itu. Oke, siap jedak-jeduk nanti di bulan November selaku penerima beasiswa unggulan. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Gaya bebas, satu, dua, tiga. Thank you. Oke, terima kasih. Baik teman-teman yang saya banggakan, demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber Mas Agus atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasmenya gitu. Terima kasih teman-teman semua sudah sampai sesi akhir ini tetap semangat sesuai konsisten dari awal gitu yang tadi aku bilang gitu. Semoga sampai akhir dan tetap bertahan gitu. 181 orang gitu dari tadi yang ada, sepertinya ada sampai menyentuh angka 250-an seperti itu. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program edukasi dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU yang didukung oleh cemerlang.com. Pastikan juga teman-teman mengikuti dan memantau Instagram Forum Awardee Beasiswa Unggulan agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar, mentoring, open class, serta berbagai kegiatan menarik lainnya. Dan sampai jumpa di acara FABU selanjutnya. Saya Putra Fareza Gilahmat selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.